Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi 9 Pro dengan kondisi seperti ini teman-teman. Ada bagian backdoor yang terlepas dari casing dan menyebabkan bagian kaca glass pada backdoor atau tutup belakang itu pada retak teman-teman. Dan seperti inilah bentuk dari kondisinya. Jadi untuk di bagian backdoor atau tutup belakang itu terbuka di bagian tengah, dan di bagian backdoor juga ada keretakan atau sudah rusak teman-teman. Tapi kendala kerusakannya bukan di situ, yaitu handphone ini tidak bisa dicas. Jadi sama sekali tidak bisa dicas teman-teman, dan tidak bisa menyala. Oke, kita langsung saja untuk proses, yaitu mengerjakan. Kita panasi dulu di bagian backdoor, yaitu untuk membongkar di bagian tutup belakang. Kita gunakan mika tipis yang lentur, dan juga hati-hati untuk membuka di bagian backdoornya, karena di bagian samping ada fleksibel sidik jari teman-teman. Oke, setelah kita angkat untuk backdoornya, kita langsung untuk membuka di bagian skrup. Tapi sebelum pembongkaran, ini saya coba cek di bagian baterai, ternyata melembung ya teman-teman. Terlihat jelas, perhatikan. Saat saya menekan baterainya itu sedikit agak embok, atau seperti ada udara di dalam baterai. Nanti kita akan coba untuk memperbaikinya. Apakah kerusakan hanya di bagian baterainya saja atau ada kerusakan yang lain? Oke, setelah kita membuka di bagian tutup mesin, terlihat jelas ada bagian fleksibel LCD dan juga ada fleksibel mainboard. Untuk fleksibel LCD sudah terlepas, dan untuk fleksibel mainboard itu ada kawat jumper ya teman-teman. Mungkin sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Entah perbaikan apa untuk jalur yang sudah di jumper, kita akan coba untuk cek lebih dalam teman-teman. Oke, kita akan coba untuk cek, yaitu di bagian fleksibel mainboard, yaitu terdapat ada kawat jumper atau bekas pernah diperbaiki sebelumnya. Kita angkat untuk baterainya dulu, dan kita coba untuk memperbaiki, yaitu di bagian baterainya teman-teman. Kita tidak usah mengganti baterai apabila baterai melembung. Jika kita tekan itu sedikit agak empuk atau ada udara di dalam baterai, kita bisa mengeluarkan udara di dalam baterai menggunakan jarum yang lancip atau jarum yang kecil. Kita cari celah seperti ini dan kita tusuk pelan-pelan. Untuk kita tusuk ke samping ya teman-teman. Jadi menusuknya ke samping dulu, jangan langsung kita tusuk ke bagian tengah baterai. Oke, setelah kita melubangi di bagian plastik pada baterai, selanjutnya kita presisikan, yaitu untuk mengeluarkan udara di dalam baterai dengan cara kita tusuk atau kita lubangi plastik di bagian luar baterai ya teman-teman, bukan di dalam baterai. Setelah kita tusuk untuk melubangi plastik di bagian luar baterai, setelah kita presisikan, baterainya sudah kempes dan kembali presisi. Dan kita lanjut untuk pengecekan di bagian ini adalah fleksibel mainboard. Ternyata fleksibel mainboard patah ya teman-teman, dan pernah diperbaiki sebelumnya. Dan di bagian ini ada soket konektor mainboard yang terdapat di bagian mesin. Ini juga sedikit agak patah, jadi hampir rusak. Kita coba untuk presisikan dulu. Kita tekan secara halus dengan ujung pinset. Oke, kita presisikan dan kita luruskan ya teman-teman. Dan apabila ada kaki pin soket yang terlepas, kita bisa memperbaiki dengan cara kita solder ulang.
kita gunakan flux sedikit, dan kita gunakan T0 pasta atau T0 cair, dan kita gunakan solder untuk yaitu mempresisikan kaki konektor soketnya ke bagian PCB, karena terlepas dari PCB jadi kita harus solder ulang teman-teman. Dengan hati-hati kita solder pelan-pelan agar tidak merusak di bagian soket konektornya. Dan apabila terdekat ada bagian komponen, kita juga harus ekstra hati-hati saat kita mengerjakan seperti metode ini, yaitu kita solder ulang di bagian pin kaki konektor yang terlepas. Di bagian itu yang saya solder itu adalah jalur VBAT ya teman-teman, atau jalur cas pada positif. Setelah kita presisikan hasilnya seperti ini, dan selesai kita solder ulang, kita lapisi menggunakan lem hijau atau pelapis lem pada PCB. Itu tujuannya agar nanti tidak mudah lepas atau tidak mudah bergeser ya teman-teman. Setelah kita perbaiki di bagian soket konektor yang ada di bagian PCB, kita lanjut untuk perbaikan di bagian ini. Di bagian ini adalah bagian soket konektor, yaitu yang ada di bagian fleksibel mainboard. Karena di bagian fleksibel mainboard itu patah dan sudah rusak, apalagi sudah pernah diperbaiki sebelumnya dan juga ada kawat jumpernya, kita langsung saja untuk melepas bagian soket konektornya, yaitu di bagian fleksibel kita buang saja dengan cara kita letakkan fleksibel ke ujung gagang solder teman-teman, yaitu untuk mempermudah melepas di bagian soket konektornya. Dan kita bersihkan, kita buang saja untuk di bagian kawat jumpernya, lalu kita ratakan, yaitu untuk di bagian pin kaki yang ada di bagian fleksibel. Oke, di tahap ini kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman, jangan sampai untuk di bagian pin kaki konektor yang ada di bagian fleksibel mainboard itu ikut rusak. Setelah kita solder ulang atau kita ratakan, kita bersihkan di bagian sisa-sisa kotoran yang terdapat di bagian fleksibel mainboardnya. Setelah kita bersihkan, kita gunakan soket penggantinya. Ini ada soket konektor, yaitu bekas dari fleksibel mainboard yang sudah putus atau rusak. Saya manfaatkan untuk penggantian soket konektor yang ada di bagian fleksibel mainboard. Oke, kita presisikan untuk soketnya ke fleksibel mainboard sesuai pin kaki konektornya teman-teman. Kita gunakan flux sedikit saja, dan kita presisikan untuk pemasangan soket ke fleksibel mainboard dengan cara atau metode yang sama, yaitu menggunakan ujung gagang solder. Kita letakkan fleksibel mainboard agar lebih mudah untuk pemasangannya. Setelah itu kita bersihkan dan kita cek apakah sudah presisi atau belum untuk pemasangan fleksibel mainboardnya. Oke, jika sudah presisi, kita rapikan untuk T0 yang terdapat di bagian fleksibel mainboard teman-teman. Kita kerik dan kita rapikan dan kita bersihkan. Selanjutnya kita lapisi menggunakan solasi anti ground, yaitu untuk melapisi fleksibel mainboard yang sudah bekas dari pengerjaan sebelumnya. Setelah kita rapikan dan kita cek ulang, yaitu di bagian fleksibel mainboard serta di bagian soket konektor yang ada di bagian PCB. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, dan setelah kita selesai memperbaiki, kita cek untuk di bagian jalurnya teman-teman. Ini adalah jalur di bagian skematik charger atau jalur cas. Kalian bisa cek untuk jalurnya di bagian UI board atau papan cas menuju ke jalur mesin, atau di bagian jalur soket konektor PCB yang tadi sudah saya perbaiki teman-teman. Jika mungkin kalian mendapatkan kerusakan yang sama dan sudah diperbaiki soket konektornya, atau sudah penggantian fleksibel mainboard, atau sudah diganti papan charger tapi masih tidak bisa mengisi atau ada permasalahan lain, kalian bisa cek dulu di bagian skema, yaitu jalur pada charger teman-teman.
Saya sudah memberikan yaitu jalur-jalur pada casnya atau jalur charger di setiap jalur pin, yaitu menuju ke mesin antara fleksibel atau mulai dari awal itu soket konektor cas ke papan charger dan soket konektor charger menuju ke fleksibel mainboard, baru naik ke soket konektor mesin. Dan ini adalah skema jalur audio, yaitu skema audio mulai dari fungsi speaker atau buzzer dan juga mikrofon, teman-teman. Karena untuk jalur soket konektor yang ada di mainboard itu jadi satu ya teman-teman. Jadi jalurnya itu ada cas dan juga audio. Jadi untuk jalurnya jadi satu teman-teman, yaitu jalur charger, jalur mikrofon atau mic perekam suara, dan juga buzzer atau speaker. Jadi kalian bisa cek terlebih dahulu sebelum perbaikan atau setelah selesai memperbaiki di bagian soket konektor yang terutama di bagian mesin, teman-teman. Karena untuk jalurnya itu sangat banyak, yaitu jalur USB, charger, dan juga audio. Oke, setelah saya menerangkan untuk di bagian skemanya, sekarang kita akan selesaikan pengerjaan, yaitu untuk kita rakit setelah kita selesai mengerjakan, teman-teman. Oke, kita pasang untuk fleksibel mainboard, fleksibel LCD, dan juga fleksibel baterai. Dan kita pasang untuk penutup mesin. Untuk di bagian backdoornya, karena ini backdoornya sudah rusak dan hancur atau pecah, kita gunakan penggantinya atau kita ganti di bagian penutup belakang atau backdoornya ya teman-teman. Berhubung saya ini stok hanya tersedia warna hijau, beliau sudah saya konfirmasi, ternyata minta diganti sekalian untuk tutup belakang atau backdoornya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk di bagian pemasangan backdoor. Kita bisa menggunakan lem secukupnya saja, yaitu untuk pemasangan backdoor teman-teman. Jadi apabila kalian sudah mengerjakan, jangan terburu-buru untuk merakitnya. Saran saya, dites terlebih dahulu untuk memaksimalkan pengerjaan. Apabila sudah normal, baru kita menyelesaikan perakitan teman-teman. Oke, setelah saya kerjakan dan setelah saya selesai perakitan dan pemasangan backdoor, kita lanjut untuk menyalakan handphonenya. Handphone sudah menyala dan kita tinggal cek fungsi dari charger ya teman-teman. Oke, kita koneksikan chargernya dulu. Apakah support fast charging? Kita akan cek terlebih dahulu teman-teman. Alhamdulillah ada notifikasi isi daya cepat dan baterainya ada di angka 84%. Sekarang kita cek fungsi dari touchscreen dan juga fungsi dari audio. Oke, kita cek suara dari nada dering teman-teman, yaitu atau fungsi dari audionya. Oke, untuk fungsi dari MP3 atau nada dering atau suara dari buzzer atau speaker sudah berfungsi. Sekarang kita tes fungsi dari mikrofon teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tadi coba 1 2 3 dicoba. Cek SD coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tadi coba 1 2 3 dicoba. Cek SD coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tadi coba 1 2 3 dicoba. Oke, dan alhamdulillah untuk fungsi dari mikrofon atau perekam suara juga masih bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Jadi untuk jalur soket konektor mainboard itu terdapat banyak jalur, yaitu berfungsi untuk jalur charger, mikrofon atau perekam suara, serta nada dering atau suara audio atau MP3. Sekarang kita tes untuk fungsi dari perekam suara dari videonya.
tes dicoba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba dulu 1 2 3 dicoba. Oke, alhamdulillah untuk perekam video juga berfungsi dengan normal ya teman-teman, yaitu fungsi dari mikrofon dan juga suara MP3 atau suara speakernya. Dan untuk pengisian daya kita cek lagi untuk fungsi dari chargernya teman-teman. Kita lepas chargernya dan kita hubungkan kembali chargernya. Oke, sudah terhubung dan sudah mengisi 87% dan masih support isi daya cepat. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.